Pagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita guna melaksanakan sholat subuh serta berjamaah. Yang mana sholat adalah perintah Allah yang sangat besar dan juga berjamaah adalah sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala digandakan dengan sunnah Nabi, akan datang jawaban faqad faza fawzan azima. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa saja orang yang taat kepada Allah, taat pada Rasulnya, dialah orang yang sangat beruntung. Yang besar keuntungannya tuan-tuan. Apa keuntungan tuan-tuan yang Allah berikan kepada kita pada hari ini tuan-tuan? Nabi sabdakan, orang yang nantiasa menjaga sholat berjamaah la yusibuhu fakrun abadan, tidak akan kena fakir selama-lamanya. Jadi ini Pak janji Nabi, siapa saja orang yang menjaga sholat berjamaah la yusibuhu fakrun abadan, tidak akan kena fakir selama-lamanya. Pasti dia orang kaya tuan. Meskipun kelihatannya tidak punya kebenaran, tapi kata Nabi dia orang kaya tuan. Karena Ali katakan orang yang kaya bukan yang banyak hartanya, laisal gina bikasratil mal walakinnal gina nafsi. Dia dikatakan orang yang hartanya banyak, tetapi orang yang kaya hati tuan. Subhanallah. Kaya hati Tuhan, walaupun dia tidak punya apa-apa, kaya hatinya. Cukup daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak daripada makhluk. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pun salat subuh. Nabi sabdakan, man shallal fardain dakhalal jannah. Siapa saja orang yang salat ketika waktu dingin. Kalau di kita Pak, gas dingin di luar negeri hadirin, gas dingin di sini Pak hangat. Ketika kami keluar 1 tahun waktu masa pandemi, ketika itu dakwah berkembang di dunia. Kami berlaga 5 orang dari Jawa Barat, termasuk Maulana Umar. Ketika itu hadirin, masjid tertutup, di Turki tertutup, Maroko tertutup, Mauritania tertutup, maskapai Pak hampir gulung tikar, gak ada penumpang. Kami datang tuan-tuan ke Turki, Allahu Akbar, semua apa? Gak nyambut tadi, gak ada sambut, takut semua. Takut semua tuan-tuan. Tapi negaranya nerima. Datangnya kami ke sana. Ternyata kami nggak datang ke masjid, nggak datang kemana-mana, datang ke apartemen. Masih terbuka apartemen. Apartemen terbuka tuan-tuan. Walaupun masjid tertutup. Tertutup aja benar tertutup. Ada 2 tahun, 1,5 tertutup masjid. Kami turun waktu subuh, sholat dari apartemen menuju masjid. Ternyata ketika kami masuk ke masjid, masjid Pak digembok. Digembok hadirin. Terpaksa kami sholat di depan masjid. Masjid hadirin. Bisa sholat bersama orang Amerika, orang Mesir, orang Saudi Arabia, banyak kan, orang Yordan. Dari situ tempat rekreasi Tuhan. Sholat hadirin. Wah, benar-benar menggigil hadirin. Dinginnya luar biasa. Luar dingin hadirin. Pakai kupluk, pakai jaket, pakai ini, wah dingin hadirin. Menggigil hadirin. Allahu Akbar. Oh, pantas Nabi sabdakan, man shallal fardain dakhalal jannah. Siapa saja orang yang sholat
ketika pun dingin, dakhala jannah, berhak dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dimerasakan pada musim dingin, musim salju, dinginnya luar biasa. 1 hari, 2 hari, 3 hari, masjid terbuka tuan. Terbuka masjid tadi. Masjid terbuka tuan-tuan. Ternyata tuan-tuan, musibah yang sangat besar dimanapun terjadi adalah lemahnya iman tuan-tuan. Kalau iman lemah Pak, serba takut. Lihat orang takut. Takut tadi, serba takut. Karena kalau anak kita takut sama makhluk, Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati makhluk akan menakut-nakutinya sendiri. Nakut-nakuti, takut, wow, begitu tuan. Tapi kalau kita tuan-tuan takut hanya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa berani pada kita tuan-tuan. Ada keberanian. Ada keberanian tuan-tuan dimanapun berlaga. Apabila datang tuan-tuan, kita ada keberanian tuan-tuan. Karena kita nanti dimanapun, kapanpun, Allah yang dibesarkan, akhirat yang dibesarkan, agama yang ditawarkan tuan-tuan. Maka para anbiya, para mursalin tak merasa gentar dengan makhluk, tidak tuan-tuan. Situasi apapun tuan-tuan, tetap orang diajak kepada Allah, ajak kepada surganya Allah, diajak kepada agama Allah, diajak kepada 4 bulan. Tidak ada lagi tuan-tuan. Walaupun situasi bagaimana tuan-tuan, tidak ngajak kepada saya, kepada diri saya, tidak tuan-tuan. Dakwahnya para anbiya, dakwahnya para mursalin adalah membesarkan Allah, membesarkan akhirat, membesarkan agama tuan-tuan. Meskipun ketika Allah dibesarkan, agama dibesarkan, akhirat dibesarkan, 4 golongan yang gak benci tuan-tuan. Pertama, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun, walau karihal mujrimun, la ilaha illallah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza sundahu wa zamal azaba wahdah. Meskipun orang kafir, meskipun orang musyrik, meskipun orang munafik, meskipun orang berdosa, benci tuan-tuan. Jadi orang yang sering dakwah hanyalah orang yang punya kalimat la ilaha illallah. Yang hanya benci aja. Orang beriman saja Pak yang senang dakwah. Allah dibesarkan, akhirat dibesarkan, agama dibesarkan, senang aja dia. Orang munafik gak senang tuan-tuan. Gak senang tuan-tuan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dakwahnya para anbiya, dakwahnya para mursalin, tugasnya saja sama tuan-tuan. Mendatangi umat, datang pada manusia tuan-tuan. Datang saja hadirin, bukan didatangi, bukan. Mendatangi umat hadirin. Maka tarbiyahnya memvariasi bagi para anbiya. Datang tarbiyah hadirin, kena mendatangi umat. Sedangkan iman kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada tuan-tuan. Lagi ada iman menerima, iman tidak ada menolak tuan, begitu tuan. Maka imannya para sahabat, masya Allah Pak, naik terus kalau dakwah. Padahal tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anbiya alaihissalam datang pada umat satu persatu tuan-tuan. Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia-manusia, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah. Kalau dia mengucapkan hal tersebut, pasti bakal bahagia tuan-tuan. Bakal jaya bahagia tuan-tuan. Kalau kita dengarkan bayana bangun, kalau tidur gak ada faedahnya tuan-tuan. Gak ada faedahnya. Bayan tidur gak ada faedahnya tuan-tuan.
Maka ulama katakan 3 perkara yang tidak ada faedahnya. 1, ngasih makan pada orang yang kenyang. 2, ngasih makan pada orang yang kenyang. 3, ngasih bayar pada orang yang tidur. 4, ngasih perawan seberang impoten. Ada faedahnya. Ada faedahnya. Betul. Jadi faedahnya ngasih bayar sama orang yang bangun. Ngasih makan sama orang yang lapar, ngasih perawan sama orang yang ngacu. Ngacu enggak faedah. Bapak pulang ke rumah, bapak ngacu, istri senang sekali. Bapak ngacu. Bapak pulang ke rumah, uang banyak, bawa Avanza, bawa Pajero, enggak ngacu-ngacu. Ada harga Tuhan. Jadi harga anak manusia adalah ngacu. Salam ngacu Pak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat bagaimana dakwahnya para anbiya, dakwahnya para mursalin, sama kalah. Datang kepada manusia, mengenalkan kepada manusia tentang Allah. Itu saja Tuhan-tuan. Karena kewajiban pertama kita mengenalkan Allah pada manusia. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi istiqani. Kewajiban yang pertama kamu adalah mengenali Allah. Allah kenalkan kepada mereka. Allah Al-Khalid, Allah Al-Malik, Allah Ar-Raji, Allah As-Samad, Allah yang kuasa, makhluk tak kuasa, dunia sementara, akhirat selama-lamanya, kesuksesan, kejayaan manusia Allah letakkan dalam agama. Kita hamba Allah, kita umat Nabi, siap diantar kemana saja Tuhan. Insyaallah. Insyaallah. Begitu Tuhan. Maka di Pakistan dulu Pak ada pasar dakwah. Ada apa? Pasar dakwah. Di kita belum ada. Hanya pasar senggol di kita aja. Di sana pasar dakwah Pak. Datang ke Pakistan, hai tuan-tuan yang datang di berbagai negeri ke sini untuk belajar ngomong. Belajar ngomong, belajar dakwah. Maka beliau Pak para masyaikh kita memberikan kepada kita modal. Apa yang kita omongkan? Kata beliau, Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik, Allah Samad, Allah Sehatah, Malukus Nihot, dunia tora-tora, dunia mukasar, dunia cota, akhirat habis. Dikejar main. Itu ujungnya tasbih atau 4 bulan. Tak boleh begitu. Allahu Akbar. Saya turun Pak dari masjid. Ingin jumpa pasar dakwah. Di mana pasar dakwah? Allahu Akbar. Ternyata dekat Maam, tempat makan, di sana ada pasar dakwah. 55 orang rame tuan-tuan. Bicarakan al-Tayyib tadi. Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik, Allah Samad, Allah Sehatah, Malukut Nihot. Tiap saat tuan-tuan kami turun dari masjid. Ada kaitan kaji bawa nasi di piring dan gelas tuan-tuan. Assalamualaikum kata saya. Dakwah. Lagi jos hadirin. Dakwah. Langsung tuan-tuan. Assalamualaikum. Nahnu min Indonesia. Saya dari Indonesia. Dakwah. Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik, Allah Samad, Allah Sehatah, Malukus Nihot, dunia tora-tora, dunia muktasa, dunia cota, akhirat habis. Dikejar main? Kata beliau. Dakwah ke? Dakwah saling tuan-tuan. Saya dengarkan kakek yang dakwah, oke. Dia dakwah. Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik, Allah Samad, Allah Sehatah. Sampai dikejar mainan, datang saya ke sana, ke pasar dakwah. Hilang ngomong tuan-tuan, mau kita orang asing, ditangkap kita tuan-tuan. Wow,
orang asing nih. Ngomong dakwah tuan-tuan. Ngomong dakwah di salah Allah Malik, Allah Malik, Allah Raji, Allah Samad, Allah kuasa, makhluk tak kuasa, dunia sementara. Tiga caranya, tiga. Saya pulang dari Matam, asar hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk bayar asar di sana. Tiba-tiba ada kakek datang, kucuk. Kok yang tadi siapa ngomong dakwah? Ternyata dia sama saya hadirin. Ulama besar tuan-tuan. Ketika dakwah dibicarakan, dengar tuan. Dengar tuan-tuan. Bukan cuek, dengar tuan-tuan. Tawajuh tuan-tuan. Oh benar hadirin. Ketawajuhan para masing di rewit hadirin. Ketika dakwah dibicarakan, dengar semua tuan-tuan. Dengar tuan-tuan. Bukan cuek. Dengar, tawajuh. Karena Allah dibesarkan, akhirat dibesarkan, agama dibesarkan, agama ditawarkan tuan-tuan. Karena tidak ada usaha yang besar kecuali usaha agama tuan-tuan. Karena siapa saja tuan-tuan, orang yang kenal agama, orang lemah jadi kuat, orang hina jadi mulia, orang miskin jadi kaya, janji tuan. Lemah jadi kuat tuan-tuan, hina jadi mulia tuan-tuan, miskin jadi kaya. Kalau kita kenal dakwah, kenal menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Ketika kami 2 bulan yang lalu, kemarin berangkat kami ke Brazil. Ke Brazil hadirin. Pertama kami Masuro ke Brazil 2 bulan. Kemarin Rijal 40 hari tuan-tuan. Keberangkatan kami ke Brazil pertama kali Masuro 2 bulan bersama istri yang ketiga. Berapa? Istri yang ketiga. Berapa? Ketiga hadirin, bukan satu. Ulama katakan wa min sunanil mursalin fasaqul ajwal. Nah, sunnah Rasul teh banyak istri. Maka kami datang ke sana, ke Brazil, istri yang ketiga. Yang ketiga. Dan ketika pulang dari Brazil, insya Allah kami akan datang lagi. Ternyata Allah kasih kekuatan, datang lagi ke Brazil. 2 kali datang lagi. Nah, niat kami kemarin ketemu sama Israel. Pak dari mana? Israel. Boleh nggak saya datang sana? Masuro? Boleh, kenapa tidak? Saya niat berangkat ke Israel. Masuro hadir. Orang lain kirim sembako, kirim kita la ilaha illallah. Siapa takut? Datang ke sana tuan-tuan. Yang kedua, untuk kami ke Boston, ke Amerika. Jangan takut tuan-tuan. Apalagi kita ingat pesan dari para masyayikh kita tuan-tuan. Masyayikh kita kepada kita memberikan 5 takaja. Harus ditunaikan tuan-tuan. Kalau orang lama tidak menyebut 5 takaja, cepat tersinggung, cepat gunungan, dawat. Mana tuan-tuan yang antara 5 takaja itu? 4 bulan jalan kaki, 4 bulan AIPB, 4 bulan negara jauh, 2 bulan khidmat Nizamuddin, 2 bulan membawa masyarakat negara jauh. Itu 5 takaja. Bapak orang depan tuan-tuan, ketinggalan takaja, cepat tersinggung hadirin. Depan aja duduk, depan 5 takaja tersambung. Gitu tuan-tuan. Maka orang depan harus cepat hadirin. Sempurnakan 5 takaja. 4 bulan jalan kaki, 4 bulan AIPB, 4 bulan negara jauh, khidmat Nizamuddin, dan juga hadirin membawa istrinya negara jauh 2 bulan. Insya Allah Pak. Insya Allah. Cepat-cepat tuan-tuan. Datangi tuan-tuan, karena depan kita Pak, bukan hanya orang Bengkulu, tapi 5 benua hadirin.
Orang Amerika, orang Afrika, orang Rusia, orang Cina nunggu kita saja. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, datang kita ke Brazil ini. Kita gak bisa nyapa orang. Kita cuma jalan-jalan saja pakai sunnah tuan-tuan. Kita sunnah pulkan jalan-jalan ke mall, jalan ke pasar tuan-tuan. Kita gak bisa. Assalamualaikum kita gak bisa tuan-tuan. Nah, takut salah tuan. Tapi ternyata tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sunnah tidak kedepankan. Tiba-tiba tuan-tuan datang orang Assalamualaikum. Dia menyapa kita. Kita bangga bahagia. Waalaikumsalam. Kejar mereka diri. Muslim? No. Bukan Muslim ada. Tapi sama diri. Sama kita. Saking senangnya sama Muslim, ketika ada datang langsung menyapa tuan. Disapa langsung. Assalamualaikum. Saya sekarang mau Islam. Karena Anda datang sekarang sama saya. Subhanallah. Begitu tuan-tuan di mall-mall, di pasar-pasar tuan-tuan datang sama kita, syaratkan saya tuan-tuan. Ngantri. Laki-laki datang, perempuan datang coba. Perempuan Pak, coba pakai BH saja tuan-tuan. Katanya kelihatan. Allahu Akbar. Kalau kita tak tundukkan pandangan, rontok iman kita. Hasil tajud Pak, bilang semua. Habis. Allah ceritanya. Teman kami lagi duduk hadirin. Ini teman di kosong di sini Masya Allah Pak. Ada orang si mata biru. Orang Brazil tuan tuh kucuk. Get duduk Pak di tengah-tengah. Selfie. Bikin foto tuan. Langsung ceret di foto, tinggalkan terima kasih kata beliau. Allahu Akbar. Katanya kelihatan. Kalau kita gantungkan pandangan, rontok iman kita. Kata beliau, berani selamatkan saya. Selamatkan saya. Selamatkan saya. Begitu Tuhan. Berani gak kita? Berani hadirin. Saya selamatkan, jadikan saya istri. Begitu kata dia. Insyaallah. Insyaallah. Begitu hatinya sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia lagi rindu nunggu kita tuan-tuan. Nunggu pembawa la ilaha illallah. Dan sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hadrati kita tahun ini hadirin menggebyarkan kepada kita, PR pada kita, makmurkan masjid, karena benteng utama umat akhir zaman adalah masjid hadirin. Benteng utama Tuhan. Benteng apa? Benteng daripada dajjal, fitnah dunia, masjid hadirin. Benteng hadirin. Andai kata masjid hidup, seperti mana hidup Masjid Nabawi Tuhan. Ada dakwah, ada taklim, ada zikir, ada hikmat hadirin. Bahkan sekarang tuan-tuan andai kata dapat dihidupkan, libatkan ulama tuan-tuan, yang biarkan begitu saja tuan-tuan. Ulama libatkan tuan-tuan, ulama bujuk tuan-tuan, rayu ulama tuan-tuan agar beliau mengisi di masjid hadirin. Insyaallah Pak. Insyaallah. Datang ajak ulama tuan-tuan. Cuma kadang-kadang kita Pak datang kepada para ulama, kasih hadiah, siwak lagi. Hadiahnya Pak. Tapi kita siwak dan minyak wangi tuan-tuan. Belum ada cerita datang orang ke ulama, dia pulang nanti pulang balik ke sana. Masya Allah, ini ulama mujahadah, pengajian di mana-mana, khotib di mana-mana, dia ke kepala marga. Masya Allah, datang kita ke sana, Allahu Akbar, ngangkopin bukan uang hadirin. Allahu Akbar, begitu pada datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Pak Kiai, saya mau datang 4 bulan sudah jauh. Alangkah senangnya kalau Pak Kiai bisa datang ke markas setiap malam Jumat. Gitu tuan. Dari terlebih dahulu bimbinglah kami Pak Kiai banyak ulama, Kiai banyak ilmunya. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini lumayan Pak Kiai. Kunci Pajero. Kunci apa? Pajero dikasih ke ulama ini. Ini Pak Kiai. Pokoknya apa? Kunci. Iya, buat apa? Buat Pak Kiai.
bisa cepat ke markas, cepat tak aja agama Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau begitu datang enggak kira-kira? Datang. Datang tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tiap-tiap enak komponen manusia sudah pergi ke masjid, aman. Aman hadir. Orang kaya ke masjid, orang miskin ke masjid, pejabat ke masjid, rakyat ke masjid, aman tuan. Aman tuan. Karena keamanan Madinah dengan hidupnya amal masjid, dengan dakwah, dengan talim, dengan zikir, dengan ibadah, hikmat, hidup suasana tuan. Allahu Akbar. Orang lapar datang ke masjid, pulang-pulang kenyang. Orang penakut datang ke masjid, pulang-pulang pemberani tuan-tuan. Orang bujang datang ke masjid, pulang-pulang bawa istri tuan-tuan. Begitu tuan. Serba kebutuhan manusia di masjid aja itu. Maka Nabi katakan, "Idza ra'aitum ar-rajula ayyuhajim al-masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika ente ada orang bolak-balik ke masjid, lazim di masjid, betah di masjid, saksikanlah dialah orang beriman kepada Allah. Yakin pada Allah, takut pada Allah, mengharap sama Allah, tuan-tuan, datang ke masjid. Bukan datang ke pasar, bukan datang ke sawah, bukan datang ke kantor, datangnya ke masjid hari ini. Insyaallah. Insyaallah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, indahnya Pak. Kalau kita masjid sudah dihuni dengan para ulama. Datang ulama ke masjid, datang tadi undang, begitu aja. Datang di tanggung jawab yang besar hari ini. Ini tanggung jawab saya, kata ulama. Datang ke masjid tanpa diundang, ketika kita pulang tanpa diongkosi, itu ulama yang benar tuan. Bukan berarti kita biarkan ulama begitu saja, bukan tuan-tuan. Ulama tidak ada harapan, tapi kita pengertian tuan-tuan. Ulama tidak ada harapan apa-apa, tapi kita besar pengertian sama ulama tuan-tuan. Ulama, masya Allah, hari-hari beliau, subhanallah, apa hari-hari beliau tidak kerja apa-apa, kita banyak pengertian tuan-tuan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, andai kata Allah dibesarkan, akhirat dibesarkan, agama dibesarkan tuan-tuan, makhluk kecil, akhirat kecil, dunia kecil, kecil semua tuan. Yang besar hanyalah Allah, yang besar hanya akhiratnya Allah, yang besar hanya agama Allah tuan. Maka besarkan Allah, besarkan agama, besarkan akhirat, la ilaha illallah. Itu saja tuan. Di mana saja, kapan saja, dengan orang kaya, dengan orang miskin, dengan pejabat, dengan rakyat, Allah besarkan tuan. Allah besarkan tuan. Allah besarkan tuan. Di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, di rumah dengan istri, Allah besarkan. Di rumah dengan anak, Allah besarkan tuan-tuan. Nanti semua akan kecil. Allah yang besar hati. Allah yang besar hati. Besar kubur, mahsyar, hisab, mizan, sirat, surga, itu yang besar tuan. Itu pun kecil semuanya di hari ini. Maka dulu hadirin diutamakan para anbiya, para mursalin. Pertama, waqulu qaulan sadid. Pertama mengucapkan Allah dulu tuan. Insyaallah Pak. Insyaallah. Coba hari ini tuan datang ke markas, bukan dakwah, tuan datang ngarumpi. Sana ngobrol sama ngobrol ini, bukan dakwah. Bukan dakwah tuan. Allahu Akbar. Coba kita bicarakan Allah, bicarakan agama, bicarakan akhirat, bicarakan takaja agama, mudah terpenuhi tuan. Dunia gak dibicarakan tuan-tuan. Kita lagi di dunia tuan-tuan, kita bicarakan akhirat, kubur, mahsyar, hisab, mizan, sirat, surga, neraka. Kita kemana takaja hanya tuan.
Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi aja. Dia orang miskin, kenal dakwah jadi kaya. Dulu sahabat Nabi, dia orang lemah, kenal dakwah jadi kuat tuan-tuan. Dulu sahabat Nabi dia hina, subhanallah. Dapat enarin agama, Allah kasih kemuliaan Tuhan. Bahkan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu Pak, bagi sahabat Nabi, masjid bisa dijadikan kantor. Kantor masjid. Masa kantor ini masjid. Nah, ketika Jubair sahabat Nabi tuan-tuan, dia mau wafat, wasiat kepada anaknya Abdullah. Wasiat pada anaknya Abdullah, Dul, nanti kalau bapak meninggal dunia mohon hutang bapak bayar. Kata Jubair, berapa hutang bapak? Kata Abdullah, nih hutang bapaknya. Itu banyak Pak, miliaran hutangnya kalau uang sekarang. Wah banyak keluarganya, jangan takut tuh. Nanti kalau bapak sudah meninggal dunia, maka Dul mohon bayar hutang-hutang bapak. Dari mana bayarnya? Minta dari bos bapak. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Begitu aja. Apa caranya? Sholat 2 rakaat. Oh kalau begitu Pak, insya Allah kalau begitu, siap kalau begitu. Bapak punya bos, bapak punya kantor, bapak punya segala-galanya, siap kata beliau. Itu Pak Abdullah. Sholat 2 rakaat atas perintah bapaknya. Bapaknya meninggal, langsung 1 rakaat. Tapi iman kata bapaknya, Dul, nanti kalau adul sholat simpan uncang depan ente. Ya, siap. Simpan uncang sunnah, Pak bikin uncang. Maka itu putranya sholat Allahu Akbar dengan tawajuh. Masya Allah Pak sama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Langsung Pak bicara sama Allah Subhanahu wa taala. Ya bos Jubair, langsung bos. Jubair sudah meninggal dunia, meninggalkan hutang yang banyak. Hai bos Jubair, bayarlah hutang-hutang Jubair. Langsung Pak digituin ngomongnya. Langsung Pak. Hai bos, bayar hutang bapak saya. Mengecewakan saya, begitu tuan-tuan. Bayar hadirin. Subhanallah. Sahabat langsung begitu Pak. Langsung Pak minta sama Allah, bayar hutang bapak saya, wahai bos. Kalau engkau kuasa bayar. Begitu aja. Tiba-tiba Pak, itu uncang lebat Jubair Pak bergerak. Daun itu bergerak Pak, bergerak hadirin, bergerak. Beres sholat. Dibuka Pak, itu uncang penuh dengan dinar. Penuh hadirin, bukan basa-basi hadirin. Langsung Abdullah panggil, hei tuan-tuan, siapa yang punya utang bapak saya, datang ke rumah saya. Datang Pak, orang berburu datang, langsung baca, langsung bayar Pak. Begitulah yakinnya sahabat. Wasta'inu bisabr. Usaha minta apa saja, bukti tuan-tuan. Minta apa saja tuan-tuan. Bukti hadirin. Kalau kadang-kadang kalau kita kadang-kadang masih ragu-ragu hadirin. Masih ragu padahal sholatnya sahabat dan kita sama. Jangan yakinnya wungkul hadirin. Gak sama yakinnya. Sahabat benar yakinnya tuan-tuan. Allahu Akbar. Kalau kita benar yakin kepada Allah, takut sama Allah, menafikan makhluk Allah, tuan-tuan, ini kita berlaga. Datang tempat yang rawan, lagi bertikai, di situ banyak bom hadirin. Allahu Akbar, kata orang yakin sama Allah, bom gini-gini, bom pada muncul, kata orang itu, sama enggak? Jadi sama enggak? Bisa saja tuan. Saya masuk di
Afrika Selatan ke tempat gangster hari ini. Hari-hari Pak bunuh orang di sana, tembak-tembak di sana. Allahu Akbar, itu sampai orang Kepton menakutkan. Kenapa coba dimasukkan ke sini? Tempat geng ke tempat rawan kata beliau. Ah tidak, subhanallah. Tiba-tiba tuan-tuan kayak masuk ke tempat gangster. Tiba-tiba datang gengnya, saya nama Sulaiman. Saya geng di sini kata beliau. Jangan takut bapak-bapak. Tunduk sama kita tuan. Tunduk sama kita, gerak bebas di sini kata beliau. Jangan takut tuan-tuan, takutlah sama Allah kata beliau. Benar juga tuan-tuan. Orang masuk satu area yang dia itu masya Allah Pak, masa-masa pertikaian, jangan takut tuan-tuan. Bisa saja bom digini-gini jadi samangka tuan-tuan. Kita ngambil samangka, lempar sama musuh jadi bom kuasa. Samangka jadi bom jadi samangka. Asal yakin sama Allah, sama la ilaha illallah. Itu tuan-tuan nyata. Orang pulang huruf tuan-tuan, pulang enak ke rumah kata kita, pulang malu, gak pulang rindu. Pulang malu, gak bawa apa-apa. Gak pulang rindu, udah ngacung terus. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yakinnya dari Allah Subhanahu wa taala? Gak yakin sama makhluk, yakin sama Allah. Ibrahim pernah dia mengalami tuan-tuan, mau pulang malu, gak pulang rindu. Allahu Akbar. Itu Pak Ibrahim alaihissalam sama kita selalu penakut Pak. Sama kita ada manusia tuan-tuan. Tapi ingin membahagiakan istrinya tuan-tuan. Masa kita udah pulang 4 bulan gak bawa apa-apa, malu sama si kita tuan-tuan. Apa beliau katakan tuan-tuan? Langsung beliau ngambil karung. Karung diisi dengan pasir hadirin. Pasir diisi. So penuh dipikul. Dibawa di ke rumah. Langsung blue disimpan depan rumah. Jadi Kang Ibro, gitu hadirin. Kang Ibro bawa karung bawa dengan begitu saja hadirin. Allahu Akbar, kata istrinya begitu. Ibrahim tidak ada tuh, masuk ke musola tidur hadirin, dia malu. Coba kalau dibuka agak pasien malu sama siapa? Malu tuan, sama manusia tuan. Sama bangsa malu tuan. Allahu Akbar. Begitu pas istrinya dibuka, jadi Kang Ibro bawa garung banyak benar ini. Digusur, ditarik tuan-tuan, dibuka bukan pasir tapi gandrung ini. Coba bagaimana tuan? Dipasak ternyata dipasak tuan-tuan, selang-selang tercium sama Ibrahim. Ini wangi apa nih? Ini wangi apa? Ini wangi apa nih? Ternyata wangi daripada gandrung tuan-tuan. Kan bangunkan, ada apa gerangan? Makan apa? Kaget hadirin. Apa? Anda punya apa-apa? Akan berikan bawa karung. Isinya gandrung. Kau hebat Kang. Hebat Kang, subhanallah. Ternyata benar tuan-tuan. Dipasak pasir jadi gandrung. Allah kuasa tuan-tuan. La ilaha illallah. Allah kuasa tuan. Dengan cengeng Pak. Dan cengeng tuan-tuan. Allah berkuasa mutlak merubahkan gandrung jadi pasir. Supaya Allah kuasa tuan. Asal kita yakin kepada Allah tuan. Yang syirik pada Allah tuan-tuan. Allah. Banyak sahabat tadi. Banyak sahabat tadi. Banyak tuan-tuan. Sakinah. Lagi mau jalan tuan-tuan, ingin dakwakan agama Allah Subhanahu wa taala, di depan ada harimau, ngajak ketawa tuan-tuan, dikepret kamu bikin hati. Gak terkesan hati, gak terkesan. Gak terkesan Pak. Harimau ditendang, lahar didorong, Allah kuasa. Sahabat gak terkesan. Hanya dengan kehebatan Allah, kehebatan agama Allah, kehebatan surga Allah, itulah sahabat tuan-tuan. Sahabat tuan, sampai Bilal bin Rabah hadirin, sahabat Nabi, dia melamun, bingung luar biasa. Saya bilang, kenapa ente kok kita bingung? Kata Nabi, kenapa gak bingung ya Rasulullah?
Tadi engkau bicara tentang bidadari, masa bidadari mau sama saya, kata Bilal bin Rabah. Hadirin, takut bidadari gak mau sama Bilal bin Rabah. Apa kata Nabi? Wahai Bilal bin Rabah, di sana bidadari sama, takut Kang Bilal gak mau sama saya. Itu. Takut dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang takut sama Allah, cinta sama Allah, harapan rahmat Allah. Nabi suruh, Bilal, sekarang ente sudah jejak laku. Ente sudah masanya punya istri. Siapa orang yang mau sama saya, kata Bilal bin Rabah, gak bakal mau sama saya. Tidak, wahai Bilal, ente datang ke Damsyik, melamar siapa? Raja-raja di Damsyik. Saya tuan-tuan Bilal bin Rabah orangnya hitaman dulu. Langsung bukan raja, beliau berbicara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilal bin Rabah datang ke sini untuk melamar anak-anak tuan. Coba pada sahabat, pede ya sahabat. Pede sahabat tadi. Wajah hitam, gak punya apa-apa. Pede sahabat tadi. Saya akan melamar anak bapak-bapak di sini. Siapa yang siap menjadi saya menantu bapak-bapak, bapak mertua saya siap. Langsung Pak, titik poin saja. Gak basa-basi Pak. Kata raja-raja, ini orang apa katanya? Minta langsung melamar anak saya. Nah setidaknya tuan-tuan, anak raja cantik-cantik. Allahu Akbar. Beliau luar biasa tuan-tuan. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu kali gak disambut, dua kali gak disambut, tiga kali baru sambutan. Kalau tuan-tuan, kata beliau berapa? Tuan-tuan gak nerima saya sebagai menantu, saya akan adukan sama Allah dan Rasulnya. Takut, takut ada. Itu kata ulama, itu raja-raja apa berebut ingin aina jadikan menantu Bilal bin Rabah. Kata ulama bilang orang yang paling banyak istrinya dan cantik. Banyak kamu semua. Dulu sahabat kan nikah 24. Tapi hamba saya ratusan sahabat aja. Sahabat kenyang aja. Kenyang sahabat. Istri 4. Hamba saya banyak Pak. Coba hamba saya 100. Bisa dinikmatin beri kawin. Kita mau baru 1 kita mesti begini. Begini kita mati. Begini aja. Itu tuan-tuan gak munafik tadi. Gak munafik. Bapak seorang bos datang di pasar, di kantor lihat karyawatinya cantik-cantik. Pulang ke rumah nenek-nenek. Maka ingat sama di kantor dosa. Begitu aja. Sahabat lupa. Istri banyak, hamba saya banyak, maka kenyang aja di sahabat. Kita mah kenyang gimana? Cuma 1. Bah, 1. Gak bakal kenyang, sakit hati. Begini aja. Allahu Akbar. Karena kadang-kadang kita lagi bayar masyurah, kadang-kadang dibuat-buat, nangis. Bahkan begitu, gak boleh. Mengundang nangis, mengundang tawa. Tidak, lurus saja tuan-tuan. Tuh, tapi kalau orang yang udah kenyang, insya Allah akan terjaga. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat begitu tuan-tuan sahabat. Bilal bin Rabah, istrinya banyak, cantik-cantik hadirin. Masa seorang sahabat Nabi Mubarak namanya. Allahu Akbar, hamba saya ada harganya. Hai Mubarak, kata raja, ente sekarang anak buah saya. Ente punya saya sekarang, terserah saya siap, kata Mubarak. Itu bentuk ketaatan aja, taat saja, masya Allah. Dikerjain Pak, dia terima, kebun terima. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari datang aja. Hai Mubarak, mana buah delima? Masya Allah, yang diharapkan yang masih, yang udah matang. Ambil yang mentah, ini juragan dibuka mentah, dimarahi, dibuka lagi mentah lagi, dimarahi, masya Allah. Sampai 3 kali, hei Mubarak, ente ini udah berapa tahun kerja di sini? Apakah ente gak tahu mana yang mentah, yang belum mentah? Mubarak ketawa diri. Hei Tuan Raja, sebetulnya betul, saya di sini udah bertahun-tahun bekerja di sini. Cuman tugas kami adalah menjaga kebun delima, menjaga saja.
Tapi adapun saya tidak tahu mana yang benar, saya nggak tahu kata Tuan Raja, tidak tahu kata Tuan Raja. Ini orang luar biasa kata Tuan Raja. Saya pindahkan kemana? Ke istana tuan-tuan dengan bermodalkan ketaatan, tawajuh. Ingat akan kata-kata juragan tuan-tuan. Tidak amanah tuan-tuan, tidak citra amanah tuan-tuan. Terpercaya tuan. Datang ke istana. Begitu balik istana Pak, 1 tahun, 2 bulan, 3 bulan, Raja kelihatan lagi bingung. Kelihatan kata Barok, wahai Tuan Raja, sekarang Raja lagi bingung, ada apa gerangan? Oh, saya ada masalah wahai Barok. Saya punya masalah satu-satu. Besar tapinya. Saya punya dia satu, putri satu, susah cari mantu. Coba gimana Barok caranya untuk punya mantu? Oh, kalau begitu gampang. Kalau Tuan Raja ingin mantu kaya raya, akan digolongkan umat Yahudi. Kalau Tuan Raja milih mantu ganteng dan punya jabatan, digolongkan umat Nasara. Andai kata Tuan Raja milih mantu yang takwa kepada Allah, yang taat kepada Allah, akan tergolongkan umat Rasulullah. Siapa Tuan Raja? Itu Raja digituin Pak sama Mubarok. Bingung beliau. Orang kaya Yahudi, orang ganteng jabatan Nasara, orang taat umat Rasul. Padahal dia wajahnya luar biasa hitam nanti. Gak ada pandangan, gak ada pandangan. Hamba saya lagi tuan-tuan. Allahu Akbar. Apa kata Raja? Kalau begitu saya takut dari Yahudi dan Nasara, saya ingin jadi umat Nabi. Muhammad, saya akan angkat kau mantu saya hari ini. Tanya ibunya, sama. Anaknya sama. Pak, kalau begitu saya juga takut jadi Rasul. Ingin jadi umat Nabi tuan-tuan. Anaknya setuju, bapaknya setuju, ibunya setuju. Mubarok ditingkatkan dengan Atika, orang tercantik tuan-tuan. Namanya Atika. Atika orang taat. Mubarok adalah pertemuan anak ditingkatkan tuan-tuan. Asbab pertemuan orang beriman kepada Allah, maka lahirlah putra yang namanya Abdullah bin Mubarak menjadi guru Imam Bukhari. Ulama besar ini, itu bukan Bapak Ibu Merdeka, orangnya hamba saya tuan-tuan. Kalau Allah bergerak muliakan, Allah muliakan. Allah muliakan. Allah muliakan tuan-tuan. Maka dulu orang-orang dulu para sahabat tidak lihat ganteng, tidak lihat orang tua, tidak tuan-tuan, lihat ketaatannya tuan. Lihat taat, Allah tentukan tuan. Maka dulu Pak orang-orang dulu pantas dijaga aku Allah, dijamin dengan aku Allah, mendapatkan gelar radhiyallahu. Pantas saja. Keinginan sahabat tapi ikut Allah dan Rasulnya tuan-tuan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asas usaha dakwah adalah ketaatan. Siapa saja orang yang taat dapat hidayah. Siapa saja orang yang gak taat gak bakal dapat hidayah tuan-tuan. Maka kita bukti ketaatan kita kepada Kebon Jeruk, taat kita kepada Nizamuddin tuan-tuan. Apapun yang disampaikan masai kita, 5 tahun aja kita laksanakan. Insya Allah Pak. 4 bulan jalan kaki, 4 bulan AIBB, 4 bulan negara jauh, 2 bulan Hinduan Pakistan, 2 bulan khidmat Nizamuddin, dan 2 bulan masuk negara jauh. Amin. Insya Allah Pak. 5 tahun aja tuan-tuan, 5 tahun aja tuan-tuan. Maka disemuanya 4 bulan jalan kaki, 4 bulan AIBB, 4 bulan negara jauh, 4 bulan khidmat Nizamuddin, 2 bulan masuk negara jauh. Nah sekarang tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, India sudah terbuka kembali tuan-tuan. Bisa masyurah, bisa khidmat tuan-tuan. Allahu Akbar. Sekarang di depan kita ada takada besar. Apa itu Pak? Ijtima Tauhid. Apa Pak? Ijtima Tauhid tuan-tuan. Maka setiap individu aina ahbab tetap berjam dakwah tuan-tuan, harus kita kasihkan waktu
datang ke Tongki. Dan niat Pak ke Tongki. Ke Tongki Pak. Masya Allah. Ke Tongki adik. Masya Allah. Sekarang sudah datang kepada kita Mas Syed dari Bangladesh untuk mengundang kita dari sini sebanyak-banyaknya. Datang berita kata sekarang khusus spesial undang bapak-bapak kita. Masya Allah Pak, sebab bagian keberkahan daripada istimewa Tongki. Orang tua kita sekarang Dini Jamudin sedang musyawarah dunia per 3 bulan. Di mana Dini Jamudin hadirin? Sekarang waktunya 9, 10, 11 sekarang. Nah kemarin Pak itu saja. Nah kita nanti insya Allah kita pun akan bisa hadir di sana tuan-tuan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, ingatlah tuan-tuan, maka tak aja yang sekarang bapak pulang ke rumah, yang paling urgent adalah membawa istrinya masuk negara jauh. Dan niat Pak negara jauh, Masya silakan Pak. Nanti Pak daftarkan teman tim itu masyurahnya belum masalah. Dan juga tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, tak aja berikutnya kenalkan ulama-ulama dengan usaha dakwah. Orang tua kita bersih arahan ulama dan santri ulama diadakan 2 kali pertemuan tahun. Pertama Rajab ruang puasa. Yang kedua awal masuk nanti. Sekarang akhir libur dan juga awal masuk. Diutamakan tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, maka diusahakan dari 5 pondok pesantren disatukan menjadi satu. Ada pertemuan atau 20, 15 Pak adakan pertemuan tuan-tuan. Maksudnya dengan simpel saja. Kalau ada jur pelajar, jur santri dan juga ulama tuan-tuan simpel waktunya. Pertama hanya saja taklim, yang kedua tarbiyyah, yang ketiga memberikan arahan kerja sakti dan ulama. Itu saja. Nah, adakan taklim, adakan tarbiyyah, adakan arahan untuk kerja ulama dan kerja para santri di pasar. Gampang saja jadi, bisa saya cukup jam 9 sampai jam 12 zuhur. Selesai aja. Terus rame-rame. Kalau mungkin kita ikram makan satu kali tuan-tuan. Nah, coba kita berikan kepada kita arahan. Para ulama bisa hidupkan dakwah di pesantrennya. Tadi juga apalagi tuan-tuan menyatukan, mengumpulkan 5 pondok pesantren, 1 pertemuan. 5 1 pertemuan tuan-tuan, bahkan bisa lebih daripada itu tuan-tuan. Insya Allah adakan hadirin, adakan Pak ulama karena keterlambatan usaha dakwah Indonesia, karena ulama belum ikut andil bagian tuan-tuan. Itu keterlambatan tuan-tuan. Keterlambatan ketahan gaji, keterlambatan usaha dakwah di Indonesia karena ulama belum ikut andil bagian usaha dakwah tuan-tuan. Sedangkan hari ini ulama punya takajah lebih daripada orang awam, maka ulama diharuskan keluar 3 tahun hadirin. Saya bayangkan. Tahun pertama IPB, tahun kedua negara Arab, tahun ketiga negara kafir Pak. Merasakan IPB merasakan, Arab merasakan, kafir juga merasakan. Kami kemarin masa pandemi keluar tahun yang kedua ini Turki, Maroko, Mauritania tuan-tuan selesai sudah tuan-tuan. Sampai kami datang surat dari Hadraji, Pak, surat kepada umat jamaah kami. Ini dua sebab kami tuan-tuan. Dunia lagi tutup tuan-tuan, kita bergerak orang Indonesia tuan-tuan. Allahu Akbar. Maka setahun yang ketiga kami berazam. Nanti September di Cikampek tuan-tuan, kami akan keluar tahun yang ketiga ke negeri kafir tuan-tuan. Maka dari sini pun pada siapa ulama-ulama tuan-tuan yang setahun pertama dan yang kedua dan ketiga, sebelum kedua ketiga 1 tahun pertama dulu. Insya Allah Pak, diadakan kita bujuk rayu mereka punya pondok, gimana caranya punya badannya tuan-tuan, gimana di rumahnya disembunyikan dulu, tetap terbangkan ke India Pakistan tuan-tuan.
Itulah harapan kita tuan-tuan. Maka insya Allah dengan ulama ikut ada bagian sadawah, Allah akan percepat sadawah ini begitu. Insya Allah. Dan juga hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan melibatkan ulama kita di sini tuan-tuan, tiap-tiap event kita dihadirkan tuan-tuan. Dihadirkan dalam kita musyawarah mahalah dihadirkan, musyawarah halakah dihadirkan, ada JBH juga dihadirkan, ada bayar masyarakat juga dihadirkan. Hadirkan Pak tiap-tiap event yang kita gelar, hadirkan para ulama-ulama tuan-tuan. Agar beliau ini amal ente yang bagus luar biasa. Begitu tuan-tuan. Bila beliau mendengar, melihat, merasakan hadirin bagaimana kegiatan kita yang kita laksanakan tuan. Insya Allah Pak, JBH-nya kita hadirkan, undang mereka. Nah, cuman kalau kita mengundang ulama, jangan kalah sama orang masyarakat Pak. Coba lihat masyarakat. Kalau masyarakat punya anak meninggal, tahlilan di rumahnya, undang ulama, apa Pak? Datang, dijemput, pulang, diantar, dan juga dia begitu cara. Itu ikram kita. Wah ulama bukan kita, itu mereka tuan. Insya Allah Pak. Jangan tangan kosong, biarkan mujahadah. Tidak tuan. Beliau ajak enak ke markas, datang diundang, pulang dijajakin, begitu tuan-tuan. Datang di markas, ajak makan di jalan, ajak dimakan nanti dengan makan yang enak, begitu tuan-tuan. Ikram mereka, hargailah mereka. Insya Allah nanti sesaat beliau akan lebih korban daripada kita. Bisa Pak? Maka korban lagi sampai kita tiada lagi tuan-tuan. Bisa Pak? Maka ingatlah Pak, 5 tak saja. 4 bulan jalan kaki, 4 bulan AIPB, 4 bulan negara jauh, Hikmat Nizamuddin, dan Masroh 2 bulan negara jauh. Kita niatkan bisa nih semua Pak? Sempurnakan. Apalagi sekarang dituntut di Jakarta orang yang siap apa saja di konteks datang. Yang namanya amla, siap apa saja, kemana saja, dengan siapa saja, dan uang berapa harus siap tuan-tuan. Itu namanya amla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita, gunakan kita, sampai kita mati di dalam dakwah. Salam ya. Subhanallah wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.